Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa moving as one. Perkenalkan, nama saya Imam Khairuddin, NRP 80110069, mekanik dari site Yuti Bengalon. Untuk kesempatan kali ini saya akan long distance assessment dengan materi MTS Powertrain HD. Untuk materi ini ada beberapa dokumen yang perlu kita persiapkan, seperti PK2, shock manual, ada partbook, JSA, terus tambah SBPR sama PSN. Nah, itu untuk dokumennya. Untuk penunjang kerja untuk proses troubleshooting, kita ada tambahan seperti ya untuk common tool ataupun measurement tool. Itu yang perlu kita persiapkan. Step selanjutnya ya, untuk dari 8 step kita coba perinci satu persatu ya tentang trouble. Yang pertama itu preparation ya. Setelah semua dokumen kita prepare ya, baru kita bawa ke unit, bertemu dengan customer untuk lihat unit mana yang trouble. Setelah itu baru kita datang ke unitnya. Yang kedua itu possible cause ya. Possible cause itu kita lihat kemungkinan terjadi pada unit itu ya. Apa penyebabnya, mungkin bisa dilihat dari hal-hal yang kecil dulu, seperti mungkin oil level ataupun kebocoran pada unit, terus lifetime komponen dan lain-lainnya ya. Jadi bisa patokan kita untuk proses troubleshooting. Selanjutnya ya, atau step ketiga itu adalah observasi atau diagnostik ya. Jadi kita mulai dari adanya laporan pertama tentang unit trouble, bisa kita tanyakan langsung mungkin ke operatornya, penyebab trouble-nya, ke mekanik ataupun supervisor di customernya. Jadi semua data kita kumpulkan itu, mulai dari mungkin problemnya di base controlnya atau di datanya customer sendiri bisa kita ambil. Setelah itu baru kita ambil data. Semua data baru kita masuk proses. Kita mulai dari pengambilan data error, terus ataupun dia error mekanikal ataupun elektrik. Nanti kita bisa ngambil data di shock manual ya, di shock manual di step troubleshootingnya itu ada apa error yang muncul, terus cause of problemnya, content of problem. Nah, baru kita ikutin step-step yang ada di shock manual ya. Pertama, mulai dari pertama kita lakukan step 1, semua step 1 bagus hasilnya, baru step 2, step 3 sampai step selanjutnya lah, sampai trouble itu ketemu. Setelah analisa ya. Jadi setelah kita mendapatkan data-data semua problem, terus pengecekan, baru kita analisa ya. Bisa kita sharingkan dengan mungkin teman yang lebih berpengalaman, ataupun mungkin bisa dari superior, tim expert, ataupun dari teman sendiri yang memang kebetulan pernah mengalami trouble. Jadi kita bisa menyimpulkan apa itu penyebabnya ya. Saya selanjutnya itu suspicious cause. Jadi kita memastikan penyebab trouble itu benar-benar dari komponen. Untuk datanya kita pastikan ulang, intinya problem kita pastikan benar-benar dari komponen tersebut ya, komponen di unit dengan trouble dan error yang sama. Untuk selanjutnya itu conclusion atau kesimpulan. Jadi kita bisa menyimpulkan trouble tersebut atau trouble di unit mungkin dari hasil kita repair komponen, ataupun kita replace komponen, ataupun kita swap. Jadi seumpama itu
satu komponen kita swab mungkin bagus, nah jadi kita bisa menyimpulkan itu benar-benar dari komponen tersebut yang trouble. Untuk proses selanjutnya atau step ke-8 itu adalah improve to customer. Jadi setelah kita mendapatkan data semua komplit, mulai dari trouble ataupun dari komponen yang trouble, kita bisa sampaikan ke customer apakah itu mau diganti atau mau di swap dengan komponen lain, itu ininya customer. Dan juga untuk bisa juga untuk evidence customer, seumpama ada unit masuk dengan trouble yang sama, jadi bisa melakukan dengan step sesuai dari kita atau dari shop manual. Jadi untuk breakdown unit itu bisa lebih singkat, dan juga untuk mengetahui trouble bisa lebih cepat dari proses troubleshooting dengan mengambil data yang sudah kita sampaikan ke customer. Jadi di sini saya akan sharing tentang trouble yang pernah saya alami pengecekan di unit. Unit tidak bisa mundur dengan muncul error DD TNKA. Untuk konten of trouble-nya itu pressure untuk clutch reverse sudah ada, tetapi untuk pembacaan di fill switch itu belum terbaca. Jadi pada saat trouble saya mencoba melakukan step ya flowchart yang di troubleshooting shop manual. Jadi kita lihat di monitor panel dia muncul error 03 DD TNKA. Setelah melihat trouble, kita lihat di shop manual untuk proses troubleshooting DD TNKA error 03. Nah, saya ikuti untuk flowchartnya proses step troubleshooting, mulai dari step per step saya lakukan. Jadi tetap panduan dari flowchartnya untuk proses troubleshooting error DD TNKA di shop manual. Trouble DD TNKA untuk error clutch reverser fill switch. Jadi di sini ini ada HMV untuk rear reverse ya, untuk reverse. Di sini ada solenoid dan juga fill switch. Untuk error itu pressure itu sudah masuk dia untuk ke SMV. Power dari lever lari ke controller masuk ke HMV. Cuma dari pembacaannya fill switch dia belum ada pembacaan balik ke controller bahwa untuk clutch reverse itu sudah terpenuhi. Jadi di sini ada checkpoint untuk HMV, kita bisa mengukur ya, untuk pengukuran di clutchnya kita lepas, baru kita kasih cover, kita pakai measurement tool seperti pressure gauge. Setelah itu kita lihat di fill switch-nya dia ternyata untuk menggroundkan dari solenoid itu kan butuh kontak. Nah, setelah kita bongkar fill switch, kita perlu hati-hati ya, karena di dalam fill switch itu ada spring. Spring kecil biasanya dia seringnya kalau nggak kita jaga itu terlempar, makanya untuk antisipasi. Jadi setelah kita bongkar, ternyata di dalam spoolnya itu terdapat karat. Jadi di surface, karatnya di kontak surface-nya di spool, sehingga tidak terhubung antara power dan groundnya dia. Nah, setelah kita bersihkan, kita amplas, baru kita pasang. Setelah pasang, baru setelah itu kita tes untuk tes clutch mundurnya. Setelah sudah normal, baru kita tes untuk proses tuning ya, karena berhubung di set belum terdapat modulating checker, jadi
Jadi kita hanya tuning lewat monitor panel. Setelah itu kita pastikan, kita ground test, baru kita cek error di monitor panel. Kalau dia sembuh, jadi ternyata penyebabnya tuh dari fill switch. Kemungkinan untuk trouble dia berkarat, jadi kita bisa pastikan untuk preventive maintenance-nya, untuk penggantian oli ataupun dari kebersihan komponen sendiri, terutama setelah kita untuk cari penyebab, ternyata dari breather. Karena fungsinya breather ini kan dia kan untuk lubang perapasan, karena di dalam oli ada panas, ada uap udara yang harus dibuang. Nah, ini fungsi dari breather. Karena masih lihat ternyata breather itu kotor, sehingga uapnya kan menghasilkan air, dia jatuh ke oil pan, sehingga menyebabkan kontaknya spool itu berkarat, sehingga untuk pembacaan kelat reverse tidak terbaca di monitor panel dan juga tidak terbaca di controller. Yang terjadi di unit itu karena spoolnya berkarat. Jadi penyebab spool berkarat itu karena oli yang sudah berkontaminasi dengan air. Karena penyebabnya tadi kita temukan breather yang buntu untuk breather transmisi, sehingga untuk penapasan atau pembuangan uap air dari pennya transmisi itu tidak terbuang, sehingga menyebabkan gumpalan air dan jatuh ke oil pan, sehingga oli sudah terkontaminasi dengan air dan menyebabkan spool berkarat untuk spoolnya fill switch. Jadi setelah kita lakukan repair, kita lakukan tuning ya. Kita lakukan tuning di unit karena modulating checker kita belum punya di set, sehingga kita lakukan tuning. Jadi tetap syarat-syarat tuning harus tercapai. Pertama ya untuk oil level transmisi harus kita pastikan. Yang kedua untuk temperatur oli ya, temperatur oli transmisi itu harus di atas 70 derajat lah, atau temperatur kerja. Nah setelah itu kita lakukan tuning spark plug. Jadi kita pastikan saat tuning itu spark plug kita tuning, nah, harus ada muncul komplit atau sudah komplit di monitor panel. Nah, setelah kita tuning, kita pastikan pengoperasian dan juga error. Nah, ternyata setelah kita tuning untuk HMV-nya error sudah hilang. Jadi penyebab trouble yang pertama dari berkarat, spool berkarat, terus breather yang buntu. Setelah itu kita bersihkan, dan juga karena oli yang sudah terkontaminasi dengan air. Demikian long distance assessment dari saya tentang materi mesin trouble analysis HD. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bisa luar biasa moving S1.